Saya kebetulan punya akses, saya klik Erlangga Hartarto, uangnya di mana aja saya tahu. Dan kita bekukan satu-satu deh, insya Allah. Nah, karena hanya dengan memotong logistik mereka, Republik ini bisa beres. Kalau logistik mereka unlimited, bayangkan 3 tahun ke depan, produksi batu bara itu 900 juta ton. Dari 600-an sekarang itu. 3 tahun ke depan 900 juta ton. Hampir 1 miliar ton. Setahun gak ada negara yang produksinya sebanyak itu. Ya udah bagi-bagi ke segelintir orang itu. Tapi Nusantara udah dikorupsi. Dijadikan nama ibu kota. Nusantara tuh gugusan wilayah Indonesia. Dikecilkan sama si Jokowi ini. Ya itulah orang yang gak ngerti sejarah, gak ngerti konteks. Dikasih kewenangan penuh untuk menentukan nama ibu kota, menentukan apa, tempatnya segala macam gitu. Demokrasi apa? Demokrasi semau gue. Barangkali cocoknya itu barangkali. Demokrasi semau gue. Trennya turun di era Jokowi itu. Emang dipernakkan supaya bego terus barangkali kita ini. Supaya nggak kritis. Supaya gampang dibohongin tadi. Tuh, semua elemen. Sejak Jokowi berkuasa. Illegal demokrasi nggak apa-apa deh. Yang penting pembangunan jalan gitu sekarang tuh. Nih. Ya jadi apa? Ya Orde Baru Jilid 2 gitu sebetulnya. Ya dulu bapaknya, dulu mertuanya, sekarang mantunya. Bedanya cuma itu aja kok. Utang yang tambah menumpuk, kedua sumber daya alam dibabat habis oleh generasi sekarang, ketiga lingkungan yang makin rusak. Dan barangkali di tengah perjalanan akhirnya seperti yang saya alami misalnya dengan teman-teman Papua. Mereka kalau pagi berdoa, ya Tuhan, merdekakan kami dari Indonesia. Teman-teman di Sumatera Timur, ya udah deh, referendum aja sudah mulai begitu. Karena makin sentralistik dan makin terasa tidak adil. Diambil 100 triliun, yang kembali cuman 2% gitu. Dari 100 triliun itu, tak kemana lah, tahu itu. Saya tidak ingin membawa pesimisme kepada kita. Saya optimis. Banyak yang bisa kita lakukan, banyak celah. Kita mencari channel-channel bagaimana uang-uang haram itu bisa kembali ke tangan rakyat. Soal Basir yang kita tahu betul, kalau tadi Pak Warsono menampilkan kepada kita data-data yang sangat kaya kualitatif, Pak Faisal ini punya ciri khas bahwa beliau kaya akan data baik kualitatif maupun kuantitatif yang akan disuguhkan kepada kita. Ya, kita berikan waktu kepada Bapak 2 kali lipat. Ada sedikit ilibelar ini ya, kita izin 40 menit atau lebih. Kami persilahkan kepada Pak Faisal, bisa dibantu teman-teman untuk slide-nya. Terima kasih. Terima kasih Mas Prionggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, salam sejahtera. Pak Rektor, Pak Fatul Wahid, Pak Dekan, Pak Johan Arifin, sahabat-sahabat saya di sini, Pak Sawarsono dan Pak Aloy dan seluruh sivitas akademika UII. Selamat milad ke-81 dan teman-teman adik-adik mahasiswa yang hadir dan anggota ISE juga. Saya entah mengapa kerasukan misleading gitu waktu dihubungi oleh Mas Prionggo. Di otak saya neoliberalisme di Indonesia gitu. Tapi setelah
2 minggu saya baca, iliberalisme gitu. Waktu tornya sudah datang dan sungguh tema yang amat berat gitu. Ancaman iliberalisme bagi demokrasi ekonomi di Indonesia gitu. Dan saya tidak akan mengulang apa yang telah disampaikan oleh dua presenter sebelumnya yang extraordinary, menurut saya sangat dalam dan sudah menyentuh berbagai dimensi, sudah menerobos pintu gerbang permasalahan pelik ini. Boleh pakai ini ya? Terima kasih. Nggak bisa ya? Oke, sekedar karena penyakit saya ini ngajar ekonomi politik, saya kelamaan duduk, mohon diperkenankan untuk berdiri gitu dan bisa untuk melihat juga. Makasih. Nah, dari perspektif ekonomi politik ada 4 kuadran di situ ya. Vertikalnya itu individual, tadi udah dibahas juga kan. Jadi saya sudah tidak akan mengulang lagi. Ada community, di horizontalnya ada equality, ada hierarki. Nah, disebut classical liberal, yaitu zamannya Hayek gitu dan sebagainya itu. Berarti classical liberal itu individualis sekali, ya. Dan karena individualis, manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda, lingkungan, talenta dan sebagainya, ada perbedaan. Sehingga ada hierarki, biarin aja. Hak individu gitu. Nah, di ekstrim yang lain, pokoknya acuannya adalah community, tidak ada individualisme dan pemerataan jadi acuan juga. 2 nih, pemerataan dan komunitas. Itu kita sebut, ini buku teksnya barat, jadi dianggap radikal karena anti mainstream di barat classical liberal gitu. Nah, di sebelah kiri atas individualistis tapi equality gitu. Disebut modern liberal. Karena harmoni tidak akan terjadi, keseimbangan di masyarakat tidak akan terjadi kalau ketimpangan menjadi-jadi. Sebagaimana yang terjadi dan ditunjukkan oleh Thomas Piketty. Capital in 21st century itu, ya, itu liberalism menciptakan inequality yang dahsyat dari perhitungan kekayaan, bukan pengeluaran. Kita tidak punya kekayaan karena kekayaannya ditaruh di luar negeri semua. Ya, saya kebetulan punya akses, saya klik Erlangga Hartarto, uangnya di mana aja saya tahu. Ntar kita bekukan satu-satu deh, insya Allah. Nah, karena hanya dengan memotong logistik mereka, Republik ini bisa beres. Kalau logistik mereka unlimited, bayangkan 3 tahun ke depan, produksi batu bara itu 900 juta ton. Dari 600-an sekarang itu. 3 tahun ke depan 900 juta ton. Hampir 1 miliar ton. Setahun nggak ada negara yang produksinya sebanyak itu. Ya bagi-bagi ke segelintir orang itu. Nah yang di kanan bawah itu konservatif. Jadi
ada hierarki, ada kaya miskin gitu ya, hal yang lumrah, tapi community jadi acuan gitu. Nah di sini katakanlah liberal demokrasi yang dijadikan benchmark dalam acara ini adalah classical liberal. Ya, classical liberal. Jadi yang saya maksud dengan liberalisme itu adalah dalam perspektif ilnya si classical liberal. Nah, kemudian kalau kita lihat tipe-tipe demokrasi lebih kepada politiknya, kan liberal demokrasi itu apa sih? Civil right dan political right itu. Civil right, political right. Political right itu ada pemilu segala macam ya, menyampaikan pendapat, kebebasan pers gitu-gitu. Nah, ada juga namanya social demokrasi ini kita belum bahas secara eksplisit. Jadi liberal demokrasi dan social demokrasi yang tumbuh di negara-negara Skandinavia dan di Jerman gitu, terutama ya partai yang berkuasa di Jerman sekarang itu dari Sosial Demokrat, Partai Sosial Demokrat, SPD. Ya, nah kita lihat apa sih social demokrasi? Ada civil right, ada political right juga, tapi dia tidak melupakan social right, economic right, dan cultural right. Karena dia bilang nggak ada gunanya liberal demokrasi diterapkan kalau rakyatnya masih miskin, ya money politics gitu. Jadi social right-nya dulu, economic right-nya dulu, kasih pekerjaan yang bermutu dan sebagainya itu. Nah kita agak malu-malu kelihatannya di Indonesia untuk menggunakan istilah social demokrasi ini. Kita inginkan beda dengan yang lain-lain tapi jenisnya jadi nggak jelas. Kelaminnya nggak jelas. Seperti Pak Suarsono katakan tadi, semua elemen pernah kita coba, pernah ada, pernah perpaduan yang mustahil gitu, ada semua di sini. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian, libertarian demokrasi, classical demokrasi disebut juga libertarian demokrasi itu, ya, free market dan private ownership, kan? Pemilikan pribadi, nggak ada pemilikan negara, ya. No welfare state, negara nggak usah urus-urus deh, gitu, ya. No power controlled by people in society. Nah, kan udah pemilu, ya udah. Nah, social demokrasi berdasarkan hak-hak tadi ditambah dengan social economy. Kalau kita sebutnya demokrasi ekonomi tuh. Pengertian demokrasi ekonomi Robert Dahl itu ya kepemilikan perusahaan dibagi ke karyawan gitu. Kita tidak berani mendefinisikan demokrasi ekonomi sehingga tidak ada definisinya di Undang-Undang Dasar. Pokoknya definisinya ada semua elemen. Efisiensi segala macam gitu deh. Pokoknya lucu deh itu. Ya, cacat sebetulnya ya konstitusi kita. Jadi social market economy, apa sih inti social market economy itu? Ada social safety nets. Karena niscaya kebijakan ekonomi itu tidak bisa menguntungkan seluruh masyarakat. Ada saja yang
tidak terjaring. Harus ada safety net, social protection. Ya kalau yang sekarang itu universal basic income. Kan baik, si robot kan nggak dipajakin gitu. Nah uangnya itu buat si universal dipajakin juga nanti buat universal basic income dan sebagainya. Dan societal democracy. Bukan one man one vote seperti ini ya. Societal democracy seperti yang diwujudkan di Papua sebetulnya. Mereka selain ada DPRD ada Dewan Rakyat Papua. Yang memastikan ada perwakilan adat dan perempuan. Kalau pakai demokrasi liberal, nah bakal ada itu wakil adat. Nah, wakil adat nggak punya duit buat bansos. Perempuan lemah posisi politiknya. Gitu. Jadi udah ada elemen-elemen itu. Nah kenapa sih nggak ada gunanya kalau rakyatnya miskin, tidak berpendidikan, ya, tidak bisa menggunakan right yang basic tadi itu. That's why we have to develop a kind of social democracy, social economy. Beda kok sama sosialis, apalagi sama PKI gitu, mungkin ada trauma itu. Ya saya penganut social democracy. Ya saya mendeklar diri saya, ideologi saya ya social democracy. Kalau saya lihat dari Undang-Undang Dasar 45 juga welfare state, social economy, social demokrasi, perwakilan, macam-macam gitu. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat zigzag yang pernah kita lakukan membuat ekonomi juga zigzag terus. Oh ini zigzag tuh kan yang bawah Indonesia itu. Naik, turun lagi gitu. Dari tahun 45 harusnya kita udah yang di merah di atas itu. Jadi kita naik terus gitu. Nusantara mengakselerasi. Tapi Nusantara udah dikorupsi. Dijadikan nama ibu kota. Nusantara tuh gugusan wilayah Indonesia. Dikecilkan sama si Jokowi ini. Ya itulah orang yang gak ngerti sejarah, gak ngerti konteks. Dikasih kewenangan penuh untuk menentukan nama ibu kota, menentukan apa, tempatnya segala macam gitu. Demokrasi apa? Demokrasi semau gue. Barangkali cocoknya itu barangkali. Demokrasi semau gue. Ya. Suka-suka gue gitu. Demokrasi suka-suka gue gitu. Nah, apakah terlalu kasar? Enggak, teman-teman sekalian. Ini kita lihat nih. Tuh. Tahun 45 kira-kira ya. Negara-negara lain juga sudah merdeka. Nah yang mengakselerasi itu Korea yang paling atas itu. Ya. Kedua adalah China yang hitam ini. Yang hitam ini China. Keempat adalah Malaysia. Ya. Kelima Thailand. Yang merah ini Indonesia. Dan tampaknya Vietnam dan Filipina akan segera menyusul Indonesia ini. Ini Thailand dan Filipina dan Vietnam kita lihat slope-nya udah lebih terjal dari Indonesia. Jadi dalam dasawarsa ini barangkali Indonesia yang paling bawah di antara yang ini kalau tidak ada perubahan. Kalau business as usual. Ya Prabowo menawarkan pertumbuhan 8% gitu. Taruhan lagi sama menteri negara tetangga gitu. Ini bukan lucu-lucuan deh. Ini bukan lucu-lucuan. Ya. Pemimpin itu tidak seperti itu. Dia lihat dulu resourcesnya seperti apa, faktor yang menentukan pertumbuhan apa, is it realistic or not gitu. Nah, kalau ini dari
Goldman Sachs nih ya. Goldman Sachs tuh bikin penelitian sampai prediksi sampai tahun berapa tuh? 2050 ya, 2079. 2079. Oh, Indonesia nih pertumbuhannya di atas 4% aja, di bawah 4% aja. Next 5 years, next 10 years gitu. Ini ngomongnya 8 gitu. Nanti saya tunjukkan kenapa hampir mustahil gitu. Kecuali ada transformasi, great transformation. Seperti yang dibayangkan oleh Karl Polanyi. Great transformation. Ya tapi almost impossible gitu. Nah, teman-teman adik-adik saya di LPM itu exercise gitu. Kalau ini versi pemerintah, kita 2045 jadi negara maju gitu. Tapi kita lihat tuh eksponensial. Nggak ada lagi negara yang eksponensial gitu tumbuhnya. Justru tinggi, turun gitu. Jadi kita lihat di sini hampir mustahil Indonesia menjadi negara maju 2045 tanpa great transformation. Nah, karena selama kampanye seingat saya, tidak ada lagi yang bicara tentang jati diri negara kita. Niru Cina, niru Amerika, niru Jepang. Ya. Semua negara itu praktis kontinen. Indonesia 17.500 pulau lebih. Yang satu sama lain. Kita mau globalisasi, menyatu sama dunia, tapi Indonesianya sendiri terpilah-pilah. Kita negara maritim, tapi nggak pernah didiskusikan. Kecuali waktu awal Pak Jokowi jadi presiden. Ya, ada tol laut, itu juga kan sesat pikir sebetulnya. Konsepnya darat, Mataraman gitu. Mataraman, konsepnya darat, dibawa ke laut gitu. Yang membuat barangkali teman-teman Mataraman nih. Itu kan apa, nawacita ya segala macam itulah. Nah jadi we are different. Oleh karena itu yang harus kita kembangkan adalah transportasi laut. Sebagai backbone-nya. Nah, unfortunately, transportasi laut itu di era Pak Jokowi turun terus. Itu yang biru ini. Biru nomor 3 dari bawah. Turun terus. Bagaimana terintegrasi negara ini. Sehingga orang Papua ya beli buah-buahan dari luar negeri. Beri belas cocok lebih dari luar negeri. Beli cangkir-cangkir ini dari Guangzhou. Karena lebih murah ongkos transport Guangzhou Jakarta daripada Medan Jakarta. Ya karena transportasinya nggak diurus. Dan buktinya ini logistik performance index kita terjun bebas. Dari nomor 40-an sekarang 60-an rankingnya. Nih di sini. Tuh. Rankingnya dari 46 ke 61. Makanya ongkos transport enggak turun-turun. Hanya tidak terintegrasi Indonesia satu sama lain. Nah, tidak terintegrasi ini kan cikal bakal disintegrasi. Lah, untungan saya bertetangga dengan Malaysia, kata orang-orang Kalimantan Barat. Lebih murah kok di sana gitu, macam-macam lah. Beras, gula, di sini gula 20.000, di sana 13.000. Ya karena kita disparitas harganya tinggi gitu. Nah, kemudian Bapak sekalian, saya makin gundah nih melihat data-data disparitas antar pulau. Jawa ini kan penghisap fungsinya di Indonesia.
menghisap kekayaan pulau-pulau lain di mana kekayaan alamnya luar biasa. Timah, emas, nikel, bauksit, you name it. Jawa nggak punya apa-apa kecuali industri dan pertanian. Jadi dihisap oleh Jakarta, oleh Jawa, karena penduduk di Jawa banyak. Penduduknya berapa persen? 55,9. Makanya one man, one vote selalu menang Jawa. Konsentrasi aja Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu kan. Banten aja nggak dianggap Jawa itu. You can imagine. Indonesia yang besar ini, Jawa ini dihidupi dari eksploitasi masif pemerintah pusat terhadap daerah seluruh Indonesia, sehingga Bapak Ibu bisa lihat di sana jumlah total simpanan nasional ini 78% di Jawa. Luar Jawa tuh praktis gak ada duit. PDRB-nya Jawa cuma 56,5. Padahal areanya cuma 7% dari nasional. Tapi PDB-nya 5,56% di atas paruh. Tapi jumlah uangnya lebih gila lagi 78%. Dan sekarang makin sentralistik. Diatur oleh pusat. Hak-hak daerah dicerabut. Ditarik oleh pusat. Dan kehancuran Indonesia di situ saya takutnya. Karena terbukti yang sudah memisahkan diri dari Indonesia kok nasibnya lebih baik sekarang. Timor Leste lebih panjang umur, rakyatnya lebih panjang umur Timor Leste. Sekarang social protectionnya bagus, ada tabungan sumber daya alam dan macam-macam yang kita tidak pernah punya itu. Nah, kemudian kita lihat potensi di dalam negeri itu tidak termanfaatkan. Something wrong. Udah diambil oleh pusat. Dari kekayaan daerah itu, daerahnya nggak tambah kaya, orang miskinnya masih banyak. Uangnya oleh pelaku-pelaku di pusat itu dibawa keluar. Bukan taruh di bank di Indonesia, tapi ntar kan ketahuan. Maka diamankanlah di luar negeri itu, ada di Panama Papers semua, sehingga bank kita itu kemampuannya menyalurkan kredit itu kecil sekali, cuma 30,6% dari PDB. Hanya lebih baik dari Myanmar. Ya Myanmar perang terus. Negara-negara ASEAN yang di luar Indochina itu di atas 100% semua tuh. Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura di atas 100%. China 200%-an. Indonesia 50% aja tidak, 40 juga tidak. Cuma 30,6 dan trennya turun. Trennya turun. That's cara seperti ini terjadi, nanti saya tunjukkan setelah ini. Nah, sosial SDM-nya. Nah mereka tahu sekali, ya, mereka yang menang Pilpres tahu sekali bahwa rakyat kita masih bodoh. Ya. Jadi rentan terhadap money politics. Nah kita lihat, Human Development Index-nya nomor 112 dari 191 negara. Ya. Negara-negara ASEAN non-Indochina lebih tinggi dari Indonesia. Kemudian kalau kita lihat nih life expectancy, ya Timor Leste lebih di atas Indonesia kan, Indonesia yang merah itu. Dan dalam 2 tahun terakhir angka harapan hidup kita turun.
sehingga disalib oleh Timor Leste. Ini IQ-nya jongkok, ya, cuma 78,5, setara dengan orang hutan katanya. Gimana mau maju ya? Lo yang diurus itu fisik bukan manusianya. Pembangunan adalah buat manusia kan. Nah ini PISA. Skor PISA kita di bawah 400 semua. Matematik, sains, dan reading. Cuma lebih baik dari Filipina dan Kamboja. Vietnam dahsyat sekali, tinggi sekali. Dan trennya turun di era Jokowi itu. Emang diternakkan supaya bego terus barangkali kita ini. Supaya nggak kritis. Supaya gampang dibohongin tadi. Tuh, semua elemen. Sejak Jokowi berkuasa. Nah, stunting. Kita nomor 3 terbawah itu. Ya, paling bawah Afghanistan. Kemudian India, kita deh. Kenapa saya tidak pakai data nasional? Karena saya ingin bandingkan dengan negara lain, ya sumbernya harus satu kan. Supaya konsisten. Pemerintah pasti angkanya lebih tinggi. Pakai definisinya beda kan. Nah, ini dia penyebabnya nih. Illiberal demokrasi ini. Nah, kita lihat berdasarkan Economist Intelligence Unit Democracy Index yang terakhir itu Indonesia tergolong demokrasi cacat ya. Ya lebih bagus sih daripada Thailand dan Singapura. Ya iyalah, Thailand kan kerajaan. Ya. Tapi Malaysia, Filipina, Timor Leste udah lebih bagus. Timor Leste itu ketawa kalau ngelihat Indonesia sekarang. Nah, elemen-elemen yang turun tajam adalah political culture. We don't have budaya politik demokratis yet, gitu. Belum. Jadi baru jargon gitu ya. Ini paling belek. Tapi kalau yang namanya partisipasi politik, tinggi, naik terus partisipasi politik. Dapat duit. Kalau enggak ke kotak suara enggak dapat duit. Dan uangnya unlimited lah bisa dibilang. Oke. KPU-nya curang, MK-nya curang, curang semua. DKK-nya curang, KPU apa? Alah deh. Nah ini kalau FIDEM. Kalau FIDEM ini lebih komprehensif ya. Ini kolaborasi dari berbagai lembaga gitu. Dan muda-muda peneliti-penelitinya ini. Indonesia juga di bawah Papua Nugini, Timor Leste. Ya, bayangkan itu. Ya. Dan sama Malaysia kira-kira sama. Dan dalam di era Pak Jokowi 2015 lah ya saya anggap 2015 ke 2023 itu turun tajam sekali ya. 2016 di sini itu turun 21 nih. Liberal Democracy Index-nya. Yang paling kiri itu Liberal Democracy Index dari peringkat 66 sekarang peringkat 87, 21 peringkat turunnya. Itu kan bukan turun, terjun bebas. Dan semua elemen turun ya, termasuk juga egalitarian component index yang menunjukkan ya makin tidak egaliter gitu. Makin elitis. Tapi yang prosedural demokrasi gitu, itu bagus. Ada mobilisasi, ada insentif dan macam-macam. Ini dari skor juga turun ya. Dari skor turun dari 0,5-an tinggal jadi 0,3-an.
Nah kalau tren Pak Prabowo melanjutkan kebijakan Pak Jokowi ya mendekati nol lah. Ya. Nah jadi in the absence of checks and balances, ya accountability macam-macam, ya korupsi. Dan setelah KPK dilumpuhkan, korupsinya makin menjadi-jadi 0,64. Tuh, ya. 0,64 itu artinya kita ada 50% terkorup. Yang di atasnya 50% terbersih, kita kembali ke 50% terkorup, walaupun kita udah pernah masuk 50% yang terbaik gitu. Korupsi hancur lebur, bahkan di Asia Pasifik kita juara bertahan paling korup. Ya, ini sudah 2 tahun. Kita dari 16, kita nomor 16 terus 2 tahun terakhir ini. Semua kita tahu. Semua kita tahu. Mereka juga tahu. They don't care. Karena, nah ini dia. What is the difference between Indonesia zaman Pak Harto sama sekarang? Zaman Pak Harto, concentration of power-nya tinggi, menghasilkan konglomerasi. Kan? Pak Harto semua yang atur, Kolim Suliong, Bopasan, apa segala macam. Tertib gitu. Diperah tiap sore, tapi dikasih makan juga, dikasih proyek, APBN, macam-macam. Nah sekarang itu concentration of power-nya rendah. Tidak ada partai pemenang pemilu itu nggak pernah nggak sampai dapat 20% kursi. PDI Perjuangan kan cuma dapat 14 kalau saya tidak salah kan. Atau 15. Pokoknya jauh dari 20. Jadi terdivers. Diversionnya tinggi sekali. Nah ini dikonsolidasi oleh Jokowi. Ya, menjadi satu kekuatan yang seolah-olah memonopoli kan 82% zaman Jokowi itu DPR dikuasai olehnya sehingga dia keluarkanlah aturan-aturan semua yang dilakukan Jokowi ada aturannya, ada undang-undangnya yang disebut oleh Mbak Bivitri Susanti legalistik authoritarian, semua legal. Teman-teman hukum ya yang tahu. Nah itu tapi menghambat kebebasan-kebebasan tadi. Ya. Dilarang media untuk melaporkan investigatif reporting. Macam-macam deh gitu. Dibikin semua. Kalau tidak mau bantu jangan ganggu ya. Ganggu apa maksudnya? Ya. Nah disinilah posisi akademisi kampus menjadi sangat penting. Dan kampus juga diintervensi. Kalau kampus negeri ada kuota suara pemerintah, macam-macam gitu. Nah ini yang harus kita cermati. Nah tapi ini menimbulkan apa? Pengusaha-pengusaha itu kesulitan gitu untuk protek dirinya. Karena dia harus kulunuwun ke berbagai partai untuk dapat proteksi yang memadai. Sehingga muncullah yang kita sebut ya ongkosnya jadi tinggi ya. Rent seeker-nya jadi makin, proses rent seeking-nya makin banyak. Contohnya yang terakhir apa? Oh suruh aguan investasi di IKN yang gak bakal untung. Saya kasih kamu PIK 2 ribuan hektar. Ratusan triliun. Luar biasa itu. Kemudian Sinarmas dapat juga PSN di BSD. Udah transaksional semua. No one care kepentingan rakyat. Nah ini beda sebelah kiri zaman Pak Harto, sebelah kanan patronnya banyak gitu ya. Ya udah deh kalau gitu saya bikin partai aja, pengusahanya jadi bikin partai kan. Supaya gua aja ya, jangan langsung negosiasi gitu. Nah, tadi udah dibahas, tapi dari perspektif yang agak sedikit berbeda.
ini kan sebetulnya recycling. Zaman dulu habis Perang Dunia Kedua, ya, itu ada namanya Seymour Lipset. Ya, dia antropolog tapi aktivis politik juga, sosiolog, bicara tentang demokrasi dan ekonomi. Dia bilang demokrasi itu terlalu mewah. Tulisannya tahun 59 di jurnal. Itu dia bilang, udah deh bangun dulu demokrasi, nanti kalau udah sejahtera akan datang sendiri gitu. Jadi developmentalist state. Bangunan dulu. Makanya ada USAID, koruptor-koruptor juga dibantu, Soeharto, Ferdinand Marcos bantu oleh Amerika. Lama-lama juga Indonesia demokratis, taunya kebablasan kan. Nah, tuh. Jadi kemudian banyak ekonom juga, Robert Barrow terkenal dari Harvard kalau nggak salah apa MIT ya, lupa saya. Robert Barrow lah bukunya makroekonomi itu juga dibilang gitu. Udah deh demokrasi belakangan aja gitu. Ya. Nah kemudian muncullah ini pembangunan dulu demokrasi menyusul. Illegal demokrasi nggak apa-apa deh, yang penting pembangunan jalan gitu sekarang tuh. Nih, ya jadi apa? Ya Orde Baru Jilid 2 gitu sebetulnya. Ya dulu bapaknya, dulu mertuanya, sekarang mantunya. Bedanya cuma itu aja kok. Di transisinya ke Jokowi gitu. Nah jadi enggak, kata Przeworski itu enggak selinier itu, ada tahapannya. Jadi kalau pulang dari 1000 otoriter dan sebagainya, ini dijadikan alat dijadikan bahan pidato guru besar Pak Budiono. Teman-teman barangkali udah masih ada yang ingat. Nah, namun belakangan kajian yang lebih komprehensif, sampelnya ribuan tahun dan ratusan negara, ya, itu menunjukkan secara nyata bahwa demokrasilah yang menyebabkan pembangunan lebih bagus. Democracy does cause growth. Karena dengan demokrasi meningkatkan GDP per kapita, dengan demokrasi meningkatkan investment per GDP, demokrasi menurunkan angka kematian bayi. Itu jelas itu. Nah, sekarang what should be done? Nah, saya kembali menggunakan pendekatan institusi, karena institusi adalah fondasi gitu ya. Seperti pohon yang menjulang ke langit itu, akarnya kencang banget, atau itu bangunan tertinggi itu di atas laut ya, fondasinya kuat banget gitu. Nah, institusi itu fondasi, dan dirusaklah fondasi ini oleh Jokowi. What is institutions? Ya. Menunjukkan di sini. Negara-negara yang maju sekarang adalah yang di masa lalu institusinya bagus. Yang institusinya jelek, ya jelek ekonominya gitu. Nah, institusi ini punya 3 karakteristik kalau yang bagus itu. Investment of property right, ya, dan macam-macam. Teman-teman nanti bisa lihat. Nah, pengertian institusi, ya rules of the game sebetulnya. Main sepak bola kok rules of the game-nya bisa nonjok wasit, kalau nggak suka ya pasti ricuh itu. Aturan main, bermasyarakat, bernegara, berbangsa gitu. Ini intinya dari definisi-definisi itu seperti itu. Nah, bagaimana sekarang kita mentransformasikan institusi kita, baik ekonomi maupun politik, yang bersifat ekstraktif menjadi inklusif. Itu dia.
ekstraktif itu apa? Lack of law and order. Macam-macam deh gitu, bisa dilihat definisi-definisinya, saya tidak bacakan. Ini yang inklusif itu secure property right and order, ya, market and state support, public services and so on so forth. Nah di Indonesia justru institusi inilah yang dilibas pertama kali oleh Pak Jokowi. Ya, KPK dilemahkan, omnibus law, macam-macam ini. Masih bisa lebih panjang. Nah makanya yang menjadi bahaya adalah sekarang ini posisi power of state itu kuat sekali. Seperti China, power of state-nya itu. Mendekati China. Jadi despotik Leviathan. Karena negara ini raksasa. Dia punya polisi, punya jaksa, punya segala macam. Tentara, segala macam. Punya kekuatan memaksa. Dan sudah kuat seperti itu. Ditambah negara berkelindan dengan kekuatan korporasi lengkap. Society-nya hancur. Oleh karena itulah, mau tidak mau kita bagian dari civil society, the power of society harus speak up. Mereka juga takut. Ya. Kalau power of society-nya kuat. Nah disinilah kemunculan, saya optimis gitu ya. Kemarin kita berhasil melakukan sidang luar biasa rakyat, pengadilan rakyat. 300 orang yang hadir, para guru besar juga melakukan macam-macam, terbukti bersalah. 9 kesalahan Jokowi terbukti gitu. Macam-macam. Kalau kita bikin kasusnya di masing-masing kita adili sendiri, ya, untuk menunjukkan aja gitu bahwa Pak Jokowi adalah sosok yang berbeda. Waktunya barangkali udah habis, tapi implikasi berikutnya dari illegal democracy, resources yang kita miliki ini dikuasai oleh segelintir orang. 12 perusahaan besar batubara menguasai udah 70% produksi nasional. Kemudian juga di sawit, ya rajanya itu namanya Martua Sitorus, ya. Macam-macam itu. Ya. Jadi disparitasnya makin gila. Sementara basis kekuatan rakyat biasanya itu muncul kalau industrinya kuat. Nah industri kita mengalami perlambatan terus. Sehingga makin banyak pekerja kita di sektor informal. Mereka tidak peduli dengan research and development. Research and development kita itu nomor 2 terbawah di situ. Ya. Jadi otak nggak penting, yang penting otot. Sehingga inovasi kita juga, kemampuan inovasi kita juga lemah. Dan bandingkan dengan Malaysia, Vietnam, kita turun, Malaysia, Vietnamnya naik gitu ya. Kontras gitu. Dan akibatnya apa? Kualitas produk-produk yang kita ekspor low teknologi, karena petik jual, keruk jual, tebang jual gitu, nggak diolah dengan seksama, yang menyebabkan Indonesia ekonominya tuh kompleksitasnya makin turun, makin sederhana gitu. Suatu negara yang makin maju itu complexity indeksnya makin tinggi gitu. Dan investasi kita kebanyakan fisik. Itu yang biru itu. Fisik. Sementara intellectual property, cultivated, macam-macam itu mesin, permesinan kecil itu. Yang di atas-atas yang biru itu. Jadi bagaimana kita bisa membawa bangsa kita bisa take off barengan, ya yang take off yang kuat-kuat itu saja.
ini saya lewati aja lah, saya rasa udah ini saya sekedar untuk menambahkan saja. Oke, pengangguran kita memang sudah di bawah 5%, tapi penciptaan lapangan kerjanya lebih banyak pekerja informal. Ya. Pekerja informal dan pengangguran usia muda tinggi sekali. Ya. Ini 16% terakhir ya, tergolong tinggi di antara negara-negara sekawasan itu. Indonesia selalu yang merah ya. Lihat tertinggi angka penganggurannya di ASEAN. Nah ini yang oleh karena kita harus berbuat sesuatu lah agar kita tidak semakin terjerembab dalam nestapa yang menyebabkan masih 60,6% rakyat Indonesia, 60,6 hampir 2/3 itu pengeluaran per harinya itu cuma di bawah 30.000 rupiah. Kira-kira per hari ya pengeluaran 30.000 ya, kalau anak 2 gitu jadi 4 dengan ibu bapaknya ya 120.000 per hari ya, yaitu 60,6% di bawah 30.000 itu. Jadi walaupun kemiskinannya tinggal 9%, tapi hampir 2/3 hidupnya masih insecure. Insecure. Oleh karena itu harus ada transformasi. Kalau kita biarkan seperti sekarang, maka kita akan mewariskan kepada generasi muda utang yang tambah menumpuk. Kedua, sumber daya alam dibabat habis oleh generasi sekarang. Ketiga, lingkungan yang makin rusak. Dan barangkali di tengah perjalanan akhirnya seperti yang saya alami misalnya dengan teman-teman Papua. Mereka kalau pagi berdoa, ya Tuhan, merdekakan kami dari Indonesia. Teman-teman di Sumatera Timur, ya udah deh, referendum aja, sudah mulai begitu. Karena makin sentralistik dan makin terasa tidak adil. Diambil 100 triliun, yang kembali cuman 2% gitu. Dari 100 triliun itu. Tak kemana lah, tahu itu. Jadi harus ada transformasi besar. Tapi terakhir, ini beneran terakhir nih, ini saya lewati aja semua ini ketimpangan itu. Datanya bisa dilihat nanti. Ada yang double. Oh maaf. Maaf, di dua terakhir, nomor 2 sebelum akhir. Hang ya. Terakhir, saya tidak ingin membawa pesimisme kepada kita. Saya optimis, banyak yang bisa kita lakukan, banyak celah. Kita mencari channel-channel bagaimana uang-uang haram itu bisa kembali ke tangan rakyat. Ya, diklik yang nomor 2 sebelum terakhir. Oke. Ini. Jadi sekedar sharing aja gitu. Kalau Pak Prabowo akan melanjutkan kegilaan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, ya siap-siap kita makin mendekat ke krisis. Karena ada kapasitas, social absorption capacity kita. Ya, itu yang pertama. Kedua, untuk menghindari bencana, ya, langkah yang harus kita lakukan adalah transformasi besar, great transformation. Enggak sekedar perbaikan gradual, udah enggak bisa. Karena yang dirusak fondasi, pilar rumah dan atapnya udah rusak semua. Kita optimistik bahwa esok pagi mentari akan menerangi kita kembali. Tapi kata mentari,
kami akan hadir setelah kita melalui gelapnya malam. Jadi memang harus ada cukup besar sebelum kita menghadapi era baru. Nah, tatkala era baru itu muncul, siapkanlah apa yang menurut generasi muda itu terbaik buat kalian. Let's think by yourselves gitu. Karena kami udah sepuh semua, ya. Kalianlah yang punya pandangan ke depan yang lebih tajam, yang oleh karena itu suarakanlah subjektivitas kalian itu, subjektivitas kalian tentang masa depan Indonesia yang kalian bayangkan, karena kalian yang lebih melihat masa depan Indonesia itu ketimbang kami yang masih rabun. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan umbrella atau payung sebelum hujan. Siap konsepnya apa yang kalian inginkan. Mau yang illegal demokrasi, illiberal demokrasi, yang mau social demokrasi, let's define dan share kepada publik. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.